Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran terkait perancangan basis data, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan relational algebra, ya. Kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas operator dasar, yaitu Cartesian product, di mana untuk ini adalah simbol yang digunakan untuk Cartesian product itu sendiri, ya. Untuk operator ini menggunakan simbol ini. Kemudian operator ini merupakan binary operation, yaitu operator, ya, yang beroperasi pada dua relasi, ya. Berarti ada dua relasi yang nantinya akan kita gunakan, gitu ya. Kemudian komparasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sama dengan, gitu ya, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan lain sebagainya pada predikat seleksi. Dan untuk menggabungkan serangkaian predikat yang ada, nanti kita bisa menggunakan and ataupun or, ya, dimana sintak umumnya untuk Cartesian product itu sendiri adalah R1 Cartesian product R2. Jadi dia akan beroperasi, ya, sesuai dengan operator ini merupakan binary operation, ya, beroperasi pada dua buah relasi. Nah, kemudian R1 dan R2 adalah relasi, adalah suatu tabel, gitu ya. Kemudian operator Cartesian product akan merangkaikan setiap tabel dari R1 dan setiap tabel dari R2, sehingga jika R1 terdiri dari n tabel dan R2 terdiri m tabel, maka nantinya relasinya itu akan menjadi R1, ya, Cartesian product R2 akan terdiri dari Mn, gabungan dari R1 dan N2, R1 dan R2, gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat, gitu ya. Misalkan ada satu tabel, di sini ada R1, di sini ada R2, ya, di mana nantinya, ya, kita akan mencoba, gitu ya, membuatkan hasil operasi dari Cartesian produknya itu seperti apa, ya. Kita lihat di sini, kita akan mencoba, ya, hasil operasi dari Cartesian product R1 dan R2, di mana akan didapat nantinya kita akan gabungan A, B, C, maka A, B, C, D, E, F, ya. Jadi ada kolom A, B, C, kolom D, E, dan F. Nanti kita akan menggabungkan, ya, dimana untuk mendapatkan ini sebenarnya didapat dari mana sih, gitu ya. R1 Cartesian product R2 itu didapat dari ini, record pertama dengan yang ini, ya, digabung, ya, jadinya A, B, C, B, G, A ini. Kemudian A, B, C yang untuk baris yang kedua, record yang kedua, A, B, C, D, A, F, A, B, C, D, A, F, kita gabungkan. Kemudian R1 Cartesian product R2 nya D, A, F, B, G, A, nih, D, A, F, B, G, A. Kemudian D, A, F, D, A, F, ya, D, A, F, D, A, F, ya, nih. Kemudian yang terakhir ada C, B, D, B, G, A, C, B, D, B, G, A, dan C, B, D, D, A, F, ya. Ya, maka akan menghasilkan seperti ini, gitu ya. Bila R1 mempunyai arittika 1 dan R2 mempunyai arittika 2, maka R1 Cartesian product R2 adalah himpunan tapel yang jumlah komponen pertamanya diambil dari tapel R1 dan K2 komponen terakhirnya diambil dari tapel R2, sehingga ariti dari relasi hasil Cartesian product adalah K1 nanti ditambah dengan K2, ya. Ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke suatu contoh, misalkan, gitu ya. Ya. Kemudian dari contoh ini kita lihat ada NL,
ya, permintaan dari user, yaitu kita ingin mencari nomor kartu pelanggan yang memiliki rekening ya. Jadi nomor kartu pelanggan yang memiliki rekening itu, nomor rekeningnya ini kalau kita terjemahkan ke dalam aljabar relasional maka akan menjadi AR, aljabar relasionalnya. Kalau kita terjemahkan, kita akan mencari nomor kartu ya. Nomor kartu itu ada di tabel pelanggan ya. Ini nomor kartu itu ada di tabel pelanggan. Kemudian kita akan mencari yang rekeningnya itu adalah 5113327 ya. Kita akan mencari nomor rekeningnya itu adalah yang ini ya. Dan kita lihat di mana, karena dia beroperasi pada dua buah relasi seperti ini, kita harus melihat bahwasanya nomor kartu yang ada di tabel pelanggan yang ini, nomor kartu yang ada di tabel pelanggan itu sama dengan ya nomor kartu yang ada di tabel punya ya. Jadi kita harus menyinkronkan ya, karena dua tabel ini berelasi ya, beroperasi antara dua buah tabel ini, maka kita juga harus mengkondisikan bahwa nomor kartu yang ada di tabel punya ini sama dengan nomor kartu yang ada di tabel pelanggan. Makanya di sini pelanggan Cartesian produknya adalah punya antara dua tabel ini ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, dari dua tabel ini maka langkah pertama yang harus kita lakukan ya, tadi kita menggunakan tabel pelanggan dan tabel punya, langkah satunya. Kemudian langkah keduanya, ini langkah yang kedua, itu kita akan mengkartesian produk ya, kartesian produk dari tabel pelanggan, kartesian produk, tabel punya. Nantinya berarti kita akan mendapat ada berapa record ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 seterusnya ya. Sampai kalau kita hitung berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4 berarti ada 24 record ya, yang nantinya hasil kartesian produk antara tabel pelanggan dengan tabel punya ya, dapat ini ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, ada 24 record. Itu didapat dari mana 24 recordnya? Seperti konsep yang tadi ada di sini ya. Jadi digabungkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi dapatlah ini hasilnya. Begitu juga dengan yang ini tadi ya. Ini ke sini, dan seterusnya sampai dapatlah hasilnya langkah yang kedua seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang dicari di sini tadi adalah yang nomor rekeningnya adalah 511332779. Maka kita garis ya, kita warnai yang record yang barisnya yang ada nomor rekeningnya yang ini 5133279. Kita warnai ya, kita kasih warna. Ada berapa record? Ini 1, 2, 3, 4 record ya dari 24 record yang ada ya, hasil kartesian produk antara pelanggan dengan tabel punya tadi. Maka didapatlah berarti 4 record ini kita buatkan di sini satu tabel hasil akhir nomor kartu yang mana nomor rekeningnya itu adalah 511333279. Semuanya nomor rekeningnya sama. Akan tetapi dari hasil permintaan dari user tadi, bahwasanya kita lihat di sini ya, nomor rekeningnya itu 511333279 dan ya, kalau nilai kedua-duanya harus benar ya. Pelanggan, nomor kartu pelanggan ya, nomor kartu yang ada di pelanggan sama dengan nomor kartu yang ada di tabel punya. Kita lihat hasil dari yang ini ya. Kita lihat dulu, ini adalah yang pelanggan, yang ini adalah punya gitu ya. Maka kita lihat nomor kartu ya. Tadi mintanya kan nomor rekeningnya ini, dimana nomor kartu yang ada di tabel pelanggan sama dengan nomor kartu yang ada di tabel punya. Berarti kalau misalkan kita eliminasi lagi, ada langkah yang keempat, maka kita akan mendapatkan ada berapa record yang sama antara nomor kartu ini dengan yang ada di pelanggan dengan yang ada di punya. Berarti ini satu ya. Ini berarti beda, ini beda, ini juga beda, ini dengan ini beda ya.
ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Yang sama itu cuman yang ini. Ya, berarti hasil terakhir langkah 4-nya berarti yang nomor rekeningnya adalah 5113327 dan nomor kartu yang ada di tabel pelanggan sama dengan nomor kartu yang ada di tabel punya, maka cuman ada satu record ini. Jadi langkah yang keempat itu nantinya akan menghasilkan ini ya, tabel yang ini, berarti hasil akhirnya itu cuman ini ya. Berarti yang mana, karena kenapa cuman satu record ini, karena apa, nomor kartu yang ada di tabel pelanggan sama dengan nomor kartu yang ada di tabel punya cuman satu record ini, yang selebihnya yang lainnya akan berbeda ya. Jadi ini adalah hasilnya ya. Nah, kemudian selain Cartesian product juga ada operator dasar union ya. Ini juga merupakan binary operation ya, beroperasi pada dua buah relasi. Ini adalah sintaknya ya, seperti halnya tadi dengan sama dengan operator dasar yang lain ya. Ada komparasi yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan ini. Kita juga bisa menggabungkan serangkaian predikatnya dengan menggunakan and ataupun or. Dan kalau kita berbicara union itu berarti gabungan ya. Kita akan membuat suatu relasi baru dari dua relasi lain yang berisi semua tapel yang ada di relasi A, B, dan keduanya. Jadi kalau misalkan hasil operasi unionnya misalkan ada R1 dan R2, maka R1 union R2-nya akan menghasilkan ya ABC ya, DAF ya, kemudian CBD, BAG ya, BAG, sedangkan yang DAF-nya yang sama ya, yang sama nilai recordnya ini ya, yang barisnya sama nilainya itu akan dilebur ya, akan digabung jadi satu saja ya. Jadi yang dibuatkan cuma satu, yang ini tidak perlu lagi ya. Itu hasil operasi union ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah contoh, di sini ada tabel relasi deposit sama relasi borrow, maka jika user ingin mencari nama customer dari cabang Peri Ridge yang memiliki account atau loan atau kedua-duanya, bila kita terjemahkan ya aljabar relasionalnya, maka kita akan mencari ya customer name-nya ya, customer name, di mana branch name-nya itu Peri Ridge, Peri Right gitu ya, dari tabel borrow, satunya lagi dari tabel deposit ya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya antara tabel deposit dengan tabel borrow ya, yang Peri Right-nya ini ya, kalau tulisannya Peri Ridge ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang nama cabangnya itu adalah Peri Ridge atau tulisannya gini Peri Ridge gitu, ada 4. Tetapi kita lihat lagi di sini ya, ada union ya. Perhatikan tadi kalau misalkan union tadi itu seperti apa, berarti yang sama akan dihilangkan ya. Jadi dari ini sama dengan yang ini ya, berarti ini akan dihilangkan. Jadi yang ditampilkan itu cukup yang ini 1 sama 2. Makanya di sini highestnya cuma 1, 2, 3, berarti ada 3 ya. Seharusnya ini kan ada 4 record ya, tapi karena highestnya kita gabung, kita lebur jadi 1, cukup 1 saja, maka customer name-nya cuman ada highest, William, dan Glenn, nggak perlu dibuatin highest 2 kali gitu ya. Nah, itu untuk union ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke operator dasar difference, di mana ini adalah simbolnya, simbol difference juga beroperasi pada binary operation, di mana nantinya dia akan mengeliminasi entity atau record dari suatu tabel yang ada pada tabel lain, dan kedua tabel harus memiliki atribut yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, misalkan ada mata kuliah diinginkan, ini ya tabelnya, kemudian mata kuliah tersedia, ada 2 tabel yang memiliki atribut yang sama seperti ini ya. Kemudian jika mata kuliah diinginkan difference mata kuliah tersedia ya, ini mata kuliah tersedia, maka kita bisa melihat ya yang bati ini ya, T1 300 bati ini ada ya. Kemudian yang T1 400 bati nggak ada nih, makanya di sini ya yang
Yang ketiga ada T1 500 toti. Toti itu ini ada ya, ini kalau sama berarti nggak perlu dituliskan gitu ya. Kalau tersedia yang ini tersedia juga di sini. Ini T1 300 toti, ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, dibuatkan ya. Jadi jika di dalam tabel yang ini gitu ya, itu tidak ada di sini, maka itulah hasil ya. Itulah hasil dari mata kuliah. Ini tabel yang ini, difference tabel yang mata kuliah tersedia. Jadi dari dari hasil set difference antara mata kuliah diinginkan dengan mata kuliah tersedia ini, maka didapat ada 2 record ya, yaitu Bati ini ya, Bati 400 sama Toti 300 ya, yang tidak tersedia di mata kuliah tersedia. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ini dibalik ya, mata kuliah tersedia, difference mata kuliah diinginkan, maka kita lihat yang tidak tersedia di mata kuliah tersedia itu adalah Nesta ini ya. Kalau Nesta ini ada, kemudian Toti 500 ada, ini juga ada. Yang tidak tersedia itu yang ini ya, yang tidak tersedia. Makanya di sini hasilnya adalah Nesta T1 600 ya. Jadi kalau dibalik ya, dibalik tabelnya ya. Jadi tergantung ya, kita mau difference yang mana, set difference yang mana ya, antara 2 tabel yang ada ya. Kemudian rename ini adalah simbolnya ya. Fungsinya untuk menyalin tabel lama menjadi tabel yang tabel dengan nama yang baru. Jadi ini tabel baru ya, rename, tabel barunya apa, kemudian tabel lamanya apa. Jadi kalau misalkan di sini ada tabel X, maka kalau kita ingin memberikan nama barunya berupa X ya, tabel lamanya adalah rekening, maka tabel rekening yang ada tadi akan berubah menjadi X ya. Jadi ini adalah tabel baru, ini tabel lamanya ya. Jadi dengan menggunakan operator dasar rename ya. Kemudian yang terakhir ada intersection. Kita mungkin langsung ke contoh ya. Ini adalah operator tambahan ya, karena operator ini dapat derivasi dari operator dasar. Ini adalah sintaknya. Kita mungkin langsung lihat ke contoh hasil operasi intersection antara R1 dan R2 ini. Jika R1 ya intersection R2, maka hasilnya itu adalah jika yang memiliki nilai yang sama itulah yang dihasilkan ya. Ini berarti kalau yang ini dan ini sama, maka inilah hasil dari intersection antara R1 dan R2 ya. Jadi kalau misalkan user ingin mencari nomor kartu yang memiliki rekening bertipe samping ya, kemudian bila diterjemahkan ke dalam aljabar relasionalnya, kita akan mencari nomor kartu tipenya samping karena dia beroperasi pada 2 buah relasi, maka kita harus mencocokkan bahwasanya ya nomor rekening yang ada di tabel rekening itu sama dengan nomor rekening yang ada di tabel punya ya, rekening intersection punya. Kemudian kita lihat ini tadi intersection sama ya, berarti kita ingin mencari nomor kartu yang tipenya saving dan nomor rekening yang ada di tabel rekening sama dengan nomor rekening yang ada di tabel punya, maka kita bisa melis gitu ya, mewarnai di sini. Kita lihat yang saving ya, kemudian ini juga saving, ada 3 record yang saving ya. Kemudian kita lihat lagi yang tipe saving itu ada 3 record. Kemudian yang kita cari berarti yang sama ya, yang nomor rekeningnya sama, berarti yang mau ditampilkan nomor kartu yang nomor rekeningnya sama, ini sama ya, 1 record. Yang ini juga sama, ini dengan yang ini, berarti ini juga sama dengan yang ini ya. Berarti
karena dia sama ya antara nomor rekening yang ada di tabel punya dengan nomor rekening yang ada di tabel rekening, maka nomor kartu yang ditampilkan adalah ada 3 record, yang ini, dan yang ini. Makanya hasil dari intersection antara tabel rekening dengan tabel punya tadi adalah nomor kartu yang 22870, kemudian 48616 dan 37662, seperti halnya yang tabel yang dihasilkan di sini. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.